Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kak Dia. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pembelajaran pertama. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh hidup rukun. Gambar yang pertama adalah Udin dan Edo berbagi makanan. Gambar yang kedua, Udin hidup rukun dengan kakak dengan cara belajar bersama. Gambar yang ketiga, gotong royong di masyarakat. Dan gambar yang terakhir, Udin hidup rukun dengan Edo saat bermain. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi ketika adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Coba kalian simak teks cerita berikut. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Apakah ada kata yang tidak kamu ketahui dari bacaan tersebut? Jika ada, apakah itu? Terdapat kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Ataukah tangan kita bisa berbuah dan hati kita juga bisa berbuah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Setiap ungkapan pasti ada artinya. Dari bacaan tersebut, buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak. Contoh ungkapan yang pertama, banting tulang atau yang artinya kerja keras. Yang kedua, tinggi hati artinya sama dengan sombong. Yang ketiga, kepala dingin yang artinya sabar dan tenang. Yang keempat, besar kepala artinya sombong. Dan yang kelima, tulang punggung. Orang yang bertanggung jawab penuh untuk menghidupi seseorang atau keluarga. Coba perhatikan contoh berikut. Ibu pulang dari Semarang membawa buah tangan.
Ada yang ingat buah tangan tadi artinya apa? Artinya adalah oleh-oleh. Ibu pulang dari Semarang membawa oleh-oleh. Coba kalian buatlah kalimat menggunakan kata di bawah ini. Kemudian carilah artinya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan sama dengan artinya nilainya 10. Kemudian ada buku 5 tumpukan atau 5 kelompok. 5 kelompok itu sama dengan 5 puluhan. 5 puluhan itu berapa? 5 puluhan sama dengan 50. Jadi kalau 5 kelompok nilainya 50 ditambah 7. Banyak buku ada 57. Coba perhatikan gambar tersebut. Ada berapa? Tumpukan buku tersebut ada berapa kelompok? Ingat-ingat, 1 kelompok nilainya 10. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Berarti nilainya berapa ya? 70. Kemudian berapa nilai buku di sampingnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buku. 70-an sama dengan 70. Jadi jumlahnya banyak buku ada 70 ditambah 7 sama dengan 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di rak buku. Ada berapa ya buku tersebut? Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada berapa buku ya? Tadi 1 kelompok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok. Berarti berapa nilainya? 100. Betul. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Itu gambar kubus ada berapa? Ya, ada 1 kubus yang dinyatakan dalam 1 kubus satuan. Kemudian coba perhatikan itu ada berapa kubus ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus satuan. Kubus satuan yang berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan.
Hitung jumlah kubus satuan berikut. Tadi ada berapa ya setiap baris? Ada 10. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. 1 kubus ratusan dapat digambarkan seperti yang di layar. Sekarang kita coba hitung berapa ada kubusnya. Masih ingat tidak itu berapa nilainya? 100. Coba itu satu baris tadi nilainya berapa? 10. Jadi semuanya itu nilainya ada berapa? 1, 2, 3. 3 kubus puluhan. Berarti ada 30. Kemudian hitung jumlah kubus satuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Berapa jumlahnya? Kita hitung bersama menggunakan cara bersusun. 130 ditambahkan 0 ditambah 0 nilainya 0. 0 tambah 3, 3. 1 turun. Sekarang ditambah 8. 0 ditambah 8. 8. 3 turun, 1 turun. Berarti jumlah semuanya ada 138. Jadi 138 dibaca 138. Hitunglah jumlah kubus berikut. Ada berapa ya? Itu ada berapa? Ya, 100. Kemudian kubus puluhan ada 70. Kubus satuannya ada berapa? Ya, 8. Berapa jumlahnya? 178. 178 dibaca 178. Coba kalian kerjakan yang nomor 2. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Ayo kita bernyanyi lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Hanya anak
Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Sekarang, coba nyanyikan kembali lagu Prama dan Sopan. Beri tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan beri tanda garis panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk belajar, jaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa subscribe.